Halo, selamat pagi, selamat siang, dan pastinya selamat malam. Ayo semangat, 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 dan semangat. Ayo, sepertinya kamu ini semakin lama semakin menjalani hidup ini dengan penuh perasaan bahagia ya. Coba dong, saya pengen kamu membahagiakan orang lain. Caranya, coba kamu tulis di komentar. Doakan orang lain yang membaca komentar kamu. Tulis, saya doakan semua sahabat pagar kehidupan semakin bahagia. Dada kamu pasti rasanya lebih happy. Dicoba ya. Halo teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Coba, jujur deh, kayaknya kamu ini pernah ya, atau jangan-jangan sedang mengalami sebuah peristiwa yang membingungkan. Iya, pernah gak sih kamu merasa bingung, uang gaji lumayan atau pendapatan ada gitu ya, tapi entah kenapa kok habis mulu. Rezeki saya alhamdulillah dapat mas. Ada terus mas, saya bersyukur, puji Tuhan gitu ya, alhamdulillah. Tapi kok entah kenapa duit saya cepet nguap. Pernah kamu mengalami hal seperti itu? Nah, kalau pernah, bisa jadi nih, video podcast pagi kali ini loh, yang akan kamu dengarkan berulang kali, karena materi ini bener-bener kamu banget. Nah, jadi gini, peristiwa ini sebenarnya kalau kamu tahu, bukan hanya dialami oleh kamu. Punya penghasilan cukup, tapi kok duit kayaknya nguap terus entah kenapa. Seolah-olah maaf ya, uangnya itu kurang berkah. Nah pertanyaannya, apakah uang saya kurang berkah mas? Kenapa uang saya kok habis terus? Pertama, hal yang kamu alami ini sebenarnya wajar dialami oleh setiap orang. Iya, saya pun sebagai sahabat yang rutin kamu dengarkan ini, pernah loh mengalami situasi seperti ini. Nah, terus cara mengobatinya gimana? Kalau kita ingin mengobati sesuatu, kita harus tahu dulu penyebabnya. Nah, saya akan kasih tahu kepada kamu kenapa ini bisa terjadi. Nih, dengerin. Penyebabnya itu cuma satu. Kamu itu tidak tahu bahwa kemampuan yang paling penting dalam hidup ini itu bukan sama sekali kemampuan mengatur uang, bukan. Tapi kemampuan yang paling penting dalam hidup kamu, kalau rezekinya mau awet, adalah kemampuan mengatur lidah kita. Saya ulangi, kemampuan yang harus paling utama setiap orang itu punya, bukan kemampuan ngatur duit. Itu nomor 2. Tapi kemampuan pertama yang setiap orang harus punya, yang kamu sebagai sahabat saya harus miliki, adalah kemampuan mengatur atau menjaga lidahmu sendiri. Titik. Lah mas, kok bisa begitu? Kan selama ini kita diajarin di sekolah, di kampus, bahwa kemampuan yang paling utama kalau kita mau awet tuh ya duitnya mas, atau rezekinya, itu jelas kemampuan ngatur duit dong. Kok mas Aryan bilang itu nomor 2? Yang utama kemampuan mengatur lidah? Penjelasannya gimana mas? Nih penjelasannya, saya jelasin. Tolong disimak. Percaya atau tidak, setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu itu adalah doa. Kalau kamu tidak punya kemampuan menjaga lidahmu sendiri, keluarnya kata-kata di lidahmu itu akan, mohon maaf, sembarangan alias ngaco. Nah sekarang bayangin, kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu itu ngaco atau sembarangan, berarti doa yang kamu doakan bagi hidupmu sendiri itu doa yang baik apa yang ngaco? Tolong dijawab. Betul, doa yang keluar adalah doa yang ngaco juga. Doa yang benar-benar ngawur, dan sayangnya itu yang sering kamu lakukan dan akhirnya menjadi kenyataan. Betul apa tidak? Jadi sekarang coba, di tahap awal ini saya ingin kamu bertanya ke diri sendiri. Tanya ke dirimu sendiri, apakah saya selama ini bisa mengkontrol lidah saya atau tidak? Nah contohnya gimana mas? Nih saya kasih contoh supaya kamu paham. Gini, contoh kebiasaan orang yang tidak bisa mengkontrol lidahnya dengan baik sehingga maaf rezekinya pun tidak baik. Contoh ya,
Ada orang yang setiap kali menyusun pembukuan bulanan, dia selalu mengatakan begini, aduh susah banget ya ngatur duit. Ups, apakah kamu pernah melakukan itu? Kalau pernah, sadar nggak bahwa apa yang dia katakan tadi itu adalah doa? Dia mengatakan apa? Betul, aduh kok susah banget. Kata yang sebenarnya sederhana itu dan dianggap normal sama kamu, itu sebenarnya adalah doa yang terburuk. Kenapa kamu mengatakan itu susah banget? Padahal banyak loh orang di luar sana yang lebih susah dari kamu pembukuannya setiap bulan. Dan kamu tahu, itu pernah loh terjadi dalam rumah tangga saya. Ada sebuah momen dulu ketika pasangan saya lagi ngitung duit. Tiba-tiba dia pusing ngatur duit. Kemudian dia berkata seperti itu. Aduh, kok susah banget ya. Terus saya bilang, kebetulan di depan rumah saya ada tukang es tong-tong lewat. Saya bilang sama pasangan saya, coba kamu bandingkan pembukuan yang sedang kamu hitung sama pembukuan tukang es tadi. Susahan mana? Dari situ pasangan saya langsung terdiam. Kemudian istighfar. Kenapa? Karena emang bener ya, kadang-kadang kalau nggak direm pakai rem tangan gitu, lidah kita ini suka mengeluarkan sebuah kalimat yang sebenarnya maaf tidak pantas. Coba, dari contoh pertama ini, kamu pernah nggak melakukan itu? Lagi iseng-iseng ngitung pembukuan, terutama pembukuan gitu ya, kamu berkata, kok susah banget sih ngatur duit? Kok gini banget sih, susah ya cari duit? Susah ya dapet duit? Perkataan-perkataan seperti itu loh, yang akhirnya menjadi kenyataan, yang membuat hidupmu, mohon maaf, jadi semakin susah beneran, sampai akhirnya rezekimu jadi seret beneran. Sadar? Nah, sekarang gini, mungkin kamu akan berkata, Mas, tapi kan rezeki kita tuh udah diatur sama Tuhan. Kenapa harus menggantungkan rezeki kita tuh sama ucapan atau tindakan? Bukankah rezeki kita itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa? Itu ya pertanyaan kamu. Nih jawabannya. Rezeki kita itu memang benar sudah diatur sama Tuhan. Betul itu. Tapi rezeki yang diatur sama Tuhan itu perlu kita jemput. Nah, cara menjemputnya gimana, Mas? Cara menjemputnya adalah yang paling utama pakai syukur. Syukur itu adalah ucapan dari lidahmu salah satunya. Saya berkata begini, hati-hati dengan lidahmu. Kenapa? Karena rezeki seseorang itu berawal dari tindakannya, terutama omongannya. Saya ulangi, rezeki setiap orang itu berawal dari tindakan mereka sendiri, terutama omongan-omongan yang keluar dari mulutnya sendiri. Nah, Mas, wah saya setuju banget nih dengan apa yang dikatakan sama Mas Aryan. Terus kalau gitu, apa yang harus saya lakukan, Mas? Supaya uang saya nih tidak menguap dengan sendirinya kalau saya ingin menggunakan lidah saya ini dengan cara yang terbaik. Gini, tadi saya bilang, Tuhan itu sudah mengatur rezeki kamu. Betul. Dan kamu harus menjemput rezeki yang sudah diatur tadi dengan menjaga lidah kamu. Saya ulangi, dengan menjaga lidah kamu. Itu nomor 1. Jadi, setiap kali kamu lagi pusing soal duit, baik karena kamu pusing ngatur pengeluaran bulanan, atau kamu pusing cari rezeki di hari ini karena seret, mohon maaf, daripada kamu mengatakan, aduh kok susah banget ya, aduh kok sepi banget ya, lebih baik kamu ganti perkataan itu menjadi diam. Betul, kalau kamu tidak mampu berkata positif saat ini, diam dulu. Itu loh yang masuk akal. Iya kan? Nggak semua orang itu harus mampu berkata positif saat ini juga. Setuju nggak? Contoh nih, kamu lagi pusing ngatur duit, kamu lagi pusing, lagi banyak masalah. Apakah saya bisa kamu berkata positif? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya kan? Nggak realistis, nggak masuk akal. Maka dari itu saya bilang, kalau kamu saat ini tidak mampu berkata positif, diam. Diam itu lebih baik daripada berkata negatif. Nah, ketika kamu diam, ambil nafas.
Kemudian kamu hembuskan, kamu coba lihat langit dulu biar kamu tenang. Terus kamu coba perlahan-lahan, kamu lihat diri kamu sendiri, tenangin diri kamu. Entah dengan cara minum air putih, entah dengan cara mungkin istighfar, entah dengan cara mungkin kamu mendengarkan musik yang bikin kamu happy. Dari situ, setelah kamu tenang, coba kamu pikirkan orang-orang yang jualan di pinggiran jalan raya. Coba kamu lihat di kiri kanan kamu, ada nggak kakek-kakek tua, atau bapak-bapak, atau ibu-ibu yang jualan di sekitar kamu, yang lebih susah daripada kamu? Nah, kamu lihat mereka, kemudian kamu katakan, ya Tuhan, saya minta ampun karena saya kurang bersyukur, saya bersyukur atas rezeki yang Kau berikan, hidup saya ternyata mudah. Hidup saya ternyata mudah. Hidup saya ternyata lebih mudah. Hidup saya mudah. Amin. Gitu. Jadi jangan berkata, kok rezeki saya seret banget, atau kamu berkata, kok susah banget, kamu katakan, hidup saya mudah. Hidup saya ternyata jauh lebih mudah. Terima kasih. Kalau kamu bisa mengatakan itu setiap saat, lihat deh, rezeki kamu sendiri akan berbeda. Boleh kamu cek. Ketika kemampuan kamu mengatur lidah itu membaik, keuangan kamu, rezeki kamu akan membaik juga. Itu boleh dicoba, boleh dites. Nah sekarang gini, saya tahu pertanyaan kamu pasti begini, Mas, apakah sebenarnya, mohon maaf ya, dengan menjaga lidah saja seperti yang Mas Aryan katakan tadi, pasti keuangan saya bisa lebih baik, atau rezeki saya nih secara menyeluruh bisa lebih baik? Apakah betul begitu, Mas? Jawaban saya begini, rezeki kamu akan membaik, iya, tapi, ada tapi ya. Kalau kamu terlalu banyak minta, rezeki kamu tuh nggak akan terasa nikmatnya. Kebanyakan orang tuh gini loh. Ada yang pengen jadi PNS contohnya. Terus dia udah tes masuk PNS nggak diterima-terima, dia komplain sama Tuhan. Kok gini sih? Saya sudah berusaha tes jadi PNS nggak masuk-masuk terus, salah saya tuh apa sih? Saya bilang, kamu itu siapa? Iya. Ada orang yang protes gitu, dia cerita sama saya, langsung saya tanya, kamu itu siapa? Dia bingung, teman-teman. Maksudnya apa, Mas? Kamu itu manusia sama seperti saya, atau kamu sudah menjadi Tuhan sih? Dia langsung diam. Kenapa saya bilang begitu? Karena keinginan kamu itu seolah-olah harus selalu dipenuhi. Padahal, apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, itu sudah yang terbaik loh. Coba, apakah video yang kamu tonton ini pas dengan tema yang sedang kamu butuhkan? Pas nggak? Kalau pas, bukankah ini juga rezeki buat kamu? Betul? Kalau begitu, benar kan perkataan saya bahwa kebanyakan di antara kita itu keinginannya terlalu tinggi. Keinginan itu boleh besar, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Bedanya apa, Mas, antara keinginan yang terlalu tinggi sama keinginan yang terlalu besar? Bedanya adalah, kalau keinginan yang besar, dia tetap minta izin dulu kepada Yang Maha Kuasa. Minta izin dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu nggak dikabulin, dia tahu bahwa ini yang terbaik, itu keinginan besar. Tapi kalau keinginan tinggi, itu sama seperti orang yang curhat tadi. Dia keinginannya bagus, tapi begitu tidak terkabul, dia marah. Seolah-olah dirinya maaf adalah Tuhan. Nah sekarang coba lihat diri kamu deh. Selain kamu menjaga lidah, lihat diri kamu sendiri. Lihat, kamu ini punya keinginan besar atau keinginan tinggi? Coba lihat diri kamu. Kalau kamu punya keinginan besar, bagus, saya dukung kamu. Tapi kalau kamu sekarang, maaf ya, punya keinginan hanya keinginan tinggi, sama seperti orang yang curhat pada saya tadi, maaf. Diri kamu bisa jadi belum jadi sahabat pagar kehidupan sejati. Ayo, tobat. Minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Jangan jadi orang serakah. Apa yang kamu mau belum tentu yang terbaik. Jaga lidah kamu, kendalikan keinginan kamu. Itu loh cara saya bisa hidup tenang dalam dunia ini. Dan saya ingin, karena kamu sahabat saya, kamu pun bisa tenang dalam hidup ini. Setuju? Yuk, kita hidup tenang. Saya doakan hidup kamu selain tenang diberikan keberlimpahan seberlimpah-limpahnya ya. Amin. Tercerahkan? Alhamdulillah. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit.
keep sharing, and keep loving. Bye-bye.